Catatan dari perjalanan Presiden Jokowi ke Ukraina. Ketika sesuatu itu berada dalam angan-angan atau bayangan, tak ada nalar yang mampu mengukur kesamaan rasa saat membayangkan dan saat kejadian. Saya contohkan begini. Kawan saya kesulitan dan dia minjam uang. Lalu dia bilang, nanti kalau saya menang arisan, saya akan bayar. Lalu dia sudah menang arisan dan ternyata tidak membayar utangnya. Mengapa bisa demikian? Itu karena saat dia menjanjikan akan melunasi utangnya, uang yang dia harapkan masih dalam angan-angan, tak ada wujudnya. Tak teraba dan tak ada nilainya walaupun ada angkanya. Misalnya 3 juta rupiah. Dan ketika uang itu sudah dia terima, dia raba dan nilainya bisa disandingkan dengan kebutuhan. Maka yang dia korbankan adalah janji untuk membayar hutang untuk mendapatkan kebutuhan itu. Begitupun dengan perang. Siapa yang bisa membayangkan jika Indonesia dalam keadaan berperang? Akan seperti apa hidup kita? Bagaimana pula dengan sekolah anak-anak kita? Saat Indonesia dalam keadaan damai, segelintir orang pengusung khilafah berteriak lantang menantang perang, menggulingkan Pancasila, menegakkan khalifah di bumi Indonesia. Mereka berpikir khilafah adalah solusi bagi seluruh permasalahan umat tanpa mampu mendeteksi permasalahan yang mana dan apa solusi yang sudah tersedia di dalam khilafah. Dan hari ini Presiden Jokowi ke Ukraina, melihat dan menyaksikan kehancuran dan penderitaan negara dan rakyat Ukraina karena pecahnya perang dengan Rusia. Perjalanan Presiden Jokowi ke Ukraina menjadi satu pengalaman istimewa yang bisa Jokowi bawa untuk Indonesia. Misi perdamaian yang dibawanya bukan sebuah gimmick politik. Dengan ketulusan hati, ingin mendamaikan. Jokowi datang ke Ukraina dan menyempatkan mengunjungi satu kota yang hancur lebur, serta mengunjungi salah satu rumah sakit untuk memberikan bantuan. Merinding, kata ibu negara. Hanya satu kata, tapi dalam maknanya. Selamatkan Indonesia adalah doa yang dipanjatkan Jokowi saat dirinya berada di dalam Ka'bah. Selamatkan Indonesia dari kehancuran seperti yang menimpa Ukraina. Janganlah engkau turunkan perang di negeri yang sudah damai, di bawah kepemimpinan Jokowi. Indonesia terwujud sebagai negara besar yang benar-benar punya wibawa. Nama Jokowi sangat diperhitungkan di kancah perpolitikan dunia. Negara India lebih besar dari Indonesia. Tapi bicara tentang kewibawaan negara, Indonesia jauh di atas India. Keberanian Jokowi mendatangi negara yang berperang, membawa istri pula, adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan pemimpin manapun di dunia, termasuk Presiden Amerika. Ini adalah catatan penting dalam sejarah perpolitikan dunia.
Peran Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dilakukan Jokowi tak hanya dengan kata-kata dengan dalih diplomasi. Kunjungan Presiden Jokowi ke negara Ukraina yang sedang berperang memberikan catatan pada rakyat Indonesia untuk lebih memaknai dan mensyukuri hidup di negara yang damai. Bukannya menantang-nantang dan memancing keributan supaya Indonesia berperang.